Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Topik kita kali ini mengangkat tentang agak ramai belakangan pajak hiburan yang naik 40%. Ini menjerit para pengusaha hiburan di Bali, spa, karaoke, pub, dan segala macam. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama karena ini berkaitan juga dengan sektor pariwisata. Kita akan melihat kajian hukumnya seperti apa sih sebenarnya. Apakah ada solusi yang mungkin kira-kira bisa ditawarkan agar penurunan pajak atau seperti apa? Karena kalau 40% ini agak berat juga. Saya akan mewawancarai Pak Dr. Wayan Rideng. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Formadewa. Kita sambut dulu mas kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Tut, Rahajeng. Ya. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV di mana pun berada. Ya. Kita kemarin rame nih. Iya. Apa namanya? Pajak hiburan 40%. Kalau dari undang-undangnya seperti apa sebenarnya? Iya. Iya. Tentu kalau kita mencermati terbitnya berkaitan dengan pajak hiburan ini kan berkaitan dengan ada proses terhadap perubahan Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, tentu perubahan ini diakibatkan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak sehingga perlu ada penyegaran-penyegaran dan harmonisasi sesuai dengan kebutuhan kekinian. Berbicara masalah pajak, tentu itu sesuatu yang seksi ya bagi fiskus apalagi pelaku usaha. Dengan berbagai dinamika yang ada kan sebenarnya kalau kita cermati tentang pajak itu kan merupakan sebuah kontribusi daripada setiap wajib pajak atau masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang bisa dikenakan secara memaksa yang juga dipergunakan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Itu esensi pajak. Dan tidak secara langsung mendapatkan sebuah jasa atas pembayaran pajak itu. Beda dengan retribusi. Ya. Sehingga pajak dan retribusi daerah ada sebuah pembeda. Nah, oleh sebab itu kalau kita cermati sekarang penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Undang-Undang Hubungan Keuangan pusat dan daerah menunjukkan sebuah komitmen pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memperkuat sendi-sendi pendapatan dalam rangka untuk pembangunannya. Akan tetapi tidak bisa dipisahkan begitu luasnya Indonesia ada berbagai karakter wilayah. Nah, terkhusus yang lagi seksi sekarang mendapat sebuah pemberitaan yang viral kan keberlakuan daripada pajak hiburan dimaksud. Yang sebagaimana dalam pasal 58-nya menentukan ada sebuah limitatif yang dinormakan kenaikan sampai dengan 40 sampai dengan 75%. Bahkan jelas normanya itu minimal dan maksimal. Nah, dengan demikian bagi pelaku usaha tentu di sini dianggap merasa berat karena persoalannya baru saja kita lepas dari pandemi Covid yang nampaknya sekarang di Bali sebagai daerah pariwisata menunjukkan sebuah pemulihan dari sisi ekonomi. Geliat sektor pariwisata sudah menunjukkan tetapi ada pemberlakuan terhadap pajak hiburan ini. Namun tidak bisa dilepaskan begitu saja kan. Kebetulan Undang-Undang Nomor 1 tahun 22 ini kan keberlakuannya 2 tahun di dalam aturan peralihan, Pak. Tetapi yang menjadi persoalan kenapa sekarang baru diributkan? Ada apa? Di mana? Ada persoalannya gitu, Pak. 2022. Ya, sekarang 2024 ya? Ya, ada jeda 2 tahun yang seperti kenapa baru ini? Ya. Pak Wayan nanti kenapa? Kenapa baru ini? Apa karena yang pasti di dalam undang-undang HKPD ini kan diperjelaskan harus efektif berlaku per 1 Januari 2024. Ya. Tentu di daerah ada kewajiban membuat perda baik provinsi maupun kabupaten kota terhadap item-item yang diberikan kewenangan yang boleh dipungut oleh pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi. Salah satunya adalah berkaitan dengan pajak hiburan ini. Nah, persoalan menjadi seksi karena di dalam norma ini ada yang mengatur berkaitan dengan pajak hiburan ini dikualifikasikan sebagai pajak barang dan jasa tertentu. Iya, PBCT. Nah, kalau dikembalikan pada persoalannya tadi pertanyaan Pak Tut, kenapa baru rame?
Nah, barangkali kalau kita mencermati sebuah proses perundang-undangan kan ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama misalnya pembuatan naskah akademik, kemudian pembahasan secara politik hukum misalnya pelibatan uji publik. Nah, kalau demikian halnya, saya berpandangan nampaknya selama 2 tahun atau di dalam pembahasan nampaknya kurang dilakukan uji publik. Sehingga apakah bentuk simulasi atau mencontoh terhadap daerah-daerah tertentu. Karena saya mensinyalir tentu di luar daerah pariwisata, mohon maaf, daerah-daerah kita yang tidak prioritas pariwisata tidak merasakan. Iya, tidak merasakan karena ada dan tidak daripada apalagi misalnya daerah pariwisata yang sangat minim persoalan-persoalan investasi bisa hiburan mungkin tidak terasa. Tapi di Bali mungkin termasuk di Lombok kemarin dari beberapa pengambil kebijakan mengatakan pengaturan pengecualiannya bagi saya terlambat karena tidak saja semata-mata begitu sudah diundangkan ketika ada protes langsung membicara pengecualian, ada mekanisme mengembalikan terhadap adanya kebijakan untuk memberikan pengecualian. Oke, kemarin kan Menteri Sandiaga Uno mengatakan Menparekraf ya. Iya. Mungkin Bali dan beberapa daerah bisa dikecualikan. Iya. Bisa tidak hanya dengan surat seorang menteri misalnya pengecualian tidak 40% di bawah itu bisa nggak? Ini menunjukkan keberlakuan sebuah kebijakan apalagi berbagai katakanlah kelembagaan atau kementerian itu ada persepsi yang sama. Jangan sampai misalnya lip service supaya tidak resah, supaya tidak protes dari dirinya itu mengambil langkah yang tidak komprehensif, tidak mendasarkan hukum. Karena kalau persoalan undang-undang kalau itu terjadi kesalahan, bisa dilakukan misalnya judicial review ke MK. Kalau itu di tingkat perda ke MA. Tetapi karena ini undang-undang tentu dilakukan untuk memohon peninjauan kembali terhadap pasal yang dimaksud, yang dirasa berat kepada MK. Apakah ini melanggar ketentuan lebih tinggi? Kalau tentu ini diberikan semacam putusan oleh MK yang sama kedudukannya dengan undang-undang baru bisa diberlakukan. Itu persoalannya. Jadi tidak ujug-ujug sebuah kepentingan yang menurut kementeriannya berhubungan ada protes itu langsung ngatensi dengan kebijakan yang di luar dari apa yang dimaksudkan oleh undang-undang gitu. Jadi menurut Pak Wayan harusnya memang dilakukan judicial review dulu. Iya. Itu baru bisa menyelesaikan. Tahapannya yang benar karena kan membawa konsekuensi. Mohon maaf, persoalan pajak ini ada pengaturan pidana perpajakan. Ini juga terjadi oleh sebuah ambiguitas pemerintah daerah. Kalau yang dinormakan sedemikian rupa, Pemda memberikan kebijakan tentu sesuatu kewenangan yang keliru. Bahkan bisa saja dianggap sebagai ikut serta. Pelanggaran pajak. Pidana pajak itu. Iya, pelanggaran pajak. Bahkan bisa dikategorikan pidana perpajakan. Ini mungkin bisa sampai dengan sanksi penjara. Kan itu persoalannya. Nah ini menjadi problem sehingga oleh sebab itu saya berpandangan salah satu solusi yang dilakukan segera pihak-pihak yang terkait melakukan judicial review agar tatanan hukumnya ketika itu nanti ada perubahan supaya benar sesuai dengan peraturan perundang-undang. Karena jelas di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengatur terhadap persoalan undang-undang kan asas perundang-undangan kan step and boundary tidak boleh di bawahnya bertentangan dengan di atasnya. Kalau nanti katakanlah peraturan menteri bertentangan, nanti batal demi hukum menjadi masalah lagi. Sehingga mohon maaf, makanya asas-asas di dalam membuat peraturan, apalagi perpajakan itu ada 13 asas. Asas daya pikul, asas sumber, asas pemerataan, asas keadilan, asas kesejahteraan, kemudian asas ekonomi, asas politik finansial. Banyak sekali harus mempertimbangkan sisi itu. Oleh sebab itu sebenarnya saya mencoba kurang cermat di dalam pembahasan, apalagi saya mensinyalir kurangnya ada uji publik dengan pelibatan stakeholder. Ya, kalau misalnya dilakukan judicial review ya, karena kita juga mendengar ini akan ada judicial review untuk undang-undang ini. Kira-kira akan kemungkinan besar berhasil tidak menurut Pak? Saya pikir di dalam sebuah perumusan undang-undang kan dilihat dari 3 hal. Filosofi, yuridis, dan sosiologis. Sosiologis itu kan masyarakat. Memang bergejolak dan dianggap tidak berkeadilan,
tidak wise, itu bisa saja kan pertimbangan nanti akan karena dianggap bisa saja dibuktikan dalam pemeriksaan sebagaimana kasus Undang-Undang Cipta Kerja itu MK memutuskan sesuatu ada bersyarat untuk dilakukan penyanjuan. Bisa saja model seperti itu karena sudah ada dalam hukum konteksnya itu sudah ada terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti ini harus ke Mahkamah Konstitusi ya, bukan ke MA ya? Karena ini undang-undang ya? Iya, kalau undang-undang itu ke MK, kalau perda itu ke MA, Mahkamah Agung. Karena jelas dalam undang-undang levelnya itu kan diuji oleh MK, apakah sesuai dan tidak sesuai. Kalau perda dan produk hukum daerah turunannya itu melalui Mahkamah Agung. Itu mekanisme jelas dan tegas diatur sih demikian rupa. Tapi kalau menarik tadi memang dari 2022 ke 2024 ya. Memang ada masa peralihan. Iya, ada peralihan. Jadi dalam masa peralihan ini sebenarnya nggak ngeh ya. Ketika sudah naik 40% baru orang ribut. Ya? Di Indonesia sering terjadi dalam pembahasan undang-undang seperti kejar tayang ya. Tanpa memperhatikan esensi atau unsur-unsur variabel yang memang sangat terkait. Oleh sebab itu sering terjadi ada anggapan mungkin di dalam sistem hukum kan budaya hukum sudah dibuat undang-undang biar dah. Tetapi di sisi sekarang pelaksanaannya itu kan dari sisi substansinya itu menunjukkan ada sebuah hal yang tidak beres. Apalagi dalam struktur hukumnya itu ada aparatur yang memang ambiguitas. Bayangkan pelaksana yang memungut saja ada ragu. Bagaimana tidak khawatir masyarakat dianggap tidak berkeadilan. Padahal fiskus atau wajib pajak ini memiliki hak. Kan asas-asas tadi harus terpenuhi. Dalam pembelakuan pajak harus tepat waktu. Harus sesuai dengan penghasilan. Yang tidak dapat penghasilan tentu membayar pajak yang lebih sedikit daripada yang ada. Sebenarnya sudah tercantum. Cuma masalahnya mungkin problemnya itu tidak diperhatikan terhadap penerapan asas-asas tersebut. Baik. Ya. Oke, sebagai closing statement dari Pak Wayan Ridam Ya. terkait dengan topik kita ini, apa yang mesti dilakukan oleh siapa? Ya. Ini persoalan dari sisi hukumnya, bisa katakan win-win solution gitu. Misalnya semua happy, semua senang gitu Pak. Tentu yang pertama pajak ini merupakan menjadi andalan dalam pendapatan negara karena bagaimana pembangunan yang kita lakukan mengandalkan salah satunya sektor pajak. Tetapi juga dalam pembebanan pengenaan pajak itu jangan sampai membebankan masyarakat terutama wajib pajak. Dalam konteks ini adalah pelaku usaha. Apalagi Bali baru menggeliat, sadar betul kemarin tahun baru juga termasuk Natal itu kan membeludak banjirnya usaha yang di dalamnya membutuhkan sebuah sarana hiburan dan sebagainya. Dan ini saya khawatirkan kalau ini terjadi tidak ada sebuah solusi sampai dengan hal-hal yang dilakukan untuk dapat diterima oleh pelaku, saya khawatir nanti pelaku usaha itu berdampak kepada merumahkan pekerja, sehingga dampaknya akan lebih luas. Ini persoalan yang kita khawatir. Oleh sebab itu, marilah kita, baik itu pemerintah, dalam hal ini lembaga yang berkaitan dengan pengenaan pajak hiburan ini, terhadap pelaku-pelaku usaha, lakukan mekanisme yang benar. Saya pikir ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jangan khawatir persoalan pajak ini disalahgunakan nanti berdampak kepada trust pemerintah dan juga nanti kepada pelaku usaha, terutama Bali yang sangat mengandalkan pariwisata yang disupport oleh dukungan-dukungan kegiatan-kegiatan lain, hiburan di dalamnya. Itu barangkali yang saya coba untuk berikan pertimbangan agar para pihak, marilah ini jangan diskusikan, tetapi secara wise melakukan tahap-tahapan sebagaimana mekanisme yang ada. Saya khawatir nanti kalau ini dipiralkan terus, saya khawatir para masyarakat yang datang ke Bali, yang datang ke daerah wisatawan akan mengurungkan niatan karena merasa menjadi beban tambahan yang selama ini bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi mahal ya? Iya, karena kan berdampak ya. Karena pajaknya naik gitu. Iya, bahasanya seperti itu. Oke, langkah judicial review harus dilakukan, patut didukung ya? Iya, itu tahapan menurut hukum yang harus dilaksanakan. Kan kita harus taat hukum, apalagi persoalan pajak sampai berimbas kepada tadi pidana pemilu dan lain sebagainya. Oke, siap. Terima kasih Pak
Pak Rajang atas waktunya dan Rajang Pak Du. memberikan kita pencerahan tentang bagaimana harus menyikapi ya kenaikan pajak hiburan. Karena ini sekali lagi memang bukan hanya berdasarkan perda tapi perintah undang-undang. Nah, undang-undangnya lah harus ditinjau atau dilakukan perubahan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama sehingga pariwisata Bali geliatnya tidak terganggu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Sati Bali Pos Papua. Om Sati. Terima kasih, sampai jumpa.